Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini video kedua sebelum gua balik ke rumah. Sudah mulai senja ini. Seperti di judul, menurut gua paling tidak nih gua ngomongin gua dulu lah ya. Sebagai fans Manchester United harus siap-siap musim ini menjadi salah satu musim yang kurang baik bagi Manchester United di bulan Mei nanti. Artinya dari sisi pencapaian. Praktis di semua kompetisi yang kita ikuti kita tidak ada trofi musim ini, itu sudah pasti. Dan salah satu hal yang dipatok atau ditargetkan di tengah musim atau bahkan di awal musim, gue nggak yakin sih Manchester United diragukan untuk bisa berada di 4 besar. Tapi kenyataannya setelah pergantian pelatih, manajer, ini mulai dipertanyakan kan, mampukah Manchester United untuk bisa ke 4 besar. Dan pada saat itu gue sempat bikin video juga setelah bulan Februari kalau tidak salah, soal pengharapan gue di Manchester United. Pada saat itu kita masih di Piala FA, kita masih di UEFA Champions League. Gue bilang ya dua-dua kompetisi itu sepertinya kita tidak bisa dapat trofi, dan itu yang terjadi kan. Pada saat itu menurut gue nggak muluk-muluk 4 besar saja sudah luar biasa. Bahkan gue menambahkan yang menjadi hal yang lebih penting lagi adalah kesulitan tim, supaya pemain ini tidak bermain secara individu, supaya pelatih ini mampu menggabungkan kualitas-kualitas individu ini menjadi kualitas kolektif di klub, di tim. Dan itu kan yang masih dilakukan sampai dengan saat ini, karena tim masih belum bisa konsisten. Itu salah satu tolak ukurnya. Maka gue pikir sih ya kita masih belum bisa solid, tim itu belum solid secara kolektif ya. Maksud gue begini, sistem baru yang diinginkan oleh sang pelatih ini belum bisa diterapkan secara kolektif. Pemain belum bisa memainkannya secara bersama-sama, secara konsisten, itu masih belum bisa. Dan itu menurut gue salah satu sorotan. Nah, balik lagi ke soal masalah peringkat 4 besar, nampaknya seiring waktu berjalan, hari berjalan, pertandingan berjalan, kita, menurut gua sih, kalau gua sih sudah siap-siap Manchester United tidak finish di 4 besar musim ini. Kenapa? Saat ini Manchester United berada di peringkat 6 dengan Arsenal berada di peringkat 4, selisih 4 poin, tapi Arsenal punya 1 pertandingan di tangan. Artinya apa? Artinya kalau pertandingan itu dimenangkan, maka selisihnya menjadi 7 poin. Luar biasa, 7 poin itu artinya kalau kita ingin menyalip ya, kita mengharapkan Arsenal ini tersandung di 2 pertandingan ya, artinya dia kalah lalu seri mungkin di 1 pertandingan. Itu pun juga dengan catatannya apa? Ya kita bisa sapu bersih pertandingan-pertandingan yang sisa bagi Manchester United. Yang menurut gue ini juga tantangan, karena kenapa? Di pertandingan sebelumnya, seperti ketika kita menghadapi Southampton, ketika kita menghadapi Watford, partai-partai seperti itu yang tadinya kita diperkirakan mampu menyapu bersih 3 poin, tapi kenyataannya kan tidak begitu ya. Dan menurut gua ya inilah fakta, Manchester United seperti gua bilang tadi belum bisa bermain secara kolektif, secara bersama, untuk konsisten, secara konsisten ya. Jangankan di 2 pertandingan, di 1 pertandingan aja belum tentu bisa kan. Sering sekali main babak pertama bagus, babak kedua jelek, ataupun juga sebaliknya. Dan menurut gue ya ini yang memberatkan Manchester United untuk bisa berada di posisi keempat atau meraih posisi keempat. Bahkan untuk bisa posisi kelima pun juga cukup sulit, karena sekarang jumlah gamenya sama dengan Tottenham 29, tapi Tottenham unggul 1 poin di daripada Manchester United ya. Dan ini menurut gue ya, kalau melihat Arsenal, ini jadwal Arsenal, memang betul Manchester United akan bertemu Arsenal di London, dan juga Arsenal masih akan bertemu dengan Chelsea. Lalu gue nggak melihat ada jadwal lain yang memberatkan Arsenal ya. Jadi ada satu lagi sini belum ada di sini, yaitu adalah Arsenal masih harus bertemu dengan Tottenham Hotspur, North London Derby. Ya 3 pertandingan itu saja sih. Selebihnya seperti gue bilang tadi, sepertinya Arsenal akan bisa mengais poin demi poin, 3 poin demi 3 poin bahkan ya. Ini juga salah satu pertandingan menghadapi Aston Villa, menurut gue itu juga menunjukkan bagaimana Arsenal siap secara mental untuk bisa bersaing di peringkat keempat, untuk memperoleh peringkat 4 besar musim depan.
salah satu yang gua soroti dari Arsenal adalah tidak bermainnya Arsenal di kompetisi Eropa musim ini. Itu terbayarkan. Mereka satu musim ini memang betul-betul puasa bermain di Eropa, tapi sekarang 7 poin, punya potensi 7 poin unggul dari Manchester United. Bahkan kalau dengan Tottenham Hotspur tadi punya potensi unggul berapa poin? 6 poin dari Tottenham Hotspur. Artinya mereka bisa jadi cukup aman dan cukup nyaman berada di peringkat keempat. Bisa jadi ada potensi ke sana. Jadwal Tottenham Hotspur pun juga menurut gua cukup menarik. Praktis kalau secara secara di atas kertas menghadapi Liverpool di Anfield yang akan sulit. Dan juga derby North London menghadapi Arsenal. Tapi melihat ketidakkonsistenan pasukan Antonio Conte ini, segalanya masih bisa terjadi di Tottenham ya. Ini tadi ini derby North London. Nah, inilah sisa jadwal dari Manchester United musim ini. Seperti gue bilang tadi di awal, kalau ingin meraih 4 besar, Manchester United harus menyapu bersih sisa pertandingan ini, sambil berharap Arsenal tersandung di 3 pertandingan ya. Nah, tapi kalau kita lihat jadwalnya Manchester United luar biasa. Manchester United masih harus menghadapi Liverpool di Anfield. Pun juga di pertandingan kandang terakhir harus menjamu Chelsea, dan menurut gue ini juga akan jadi tantangan yang cukup berat bagi Manchester United. Jadi ada 2 pertandingan juga Manchester United ini agak sulit untuk menyapu dengan 3 poin secara realistis. Jadi ya menurut gue sih susah bagi Manchester United untuk bisa finish di peringkat ke-4. Ini sebagai tambahan, tim yang sekarang berada di bawah Manchester United, West Ham. West Ham ini masih berada di Europa League. Jadi menurut gue konsentrasinya akan terpecah di sana. Jadi menurut gue pasukan David Moyes sepertinya sih memang akan melepas musim ini. Artinya peluang untuk bisa ke-4 besar. Mungkin posisinya tidak sama kayak musim lalu ya, dimana mereka bisa lebih ketat memberikan persaingan di posisi tersebut. Nah, ini mengingatkan gua di tahun 2003-2014 di zamannya David Moyes, lalu berganti ke Ryan Giggs sebagai interim kan, di mana Manchester United finish di peringkat ke-7. Kenapa peringkat ke-7? Karena menurut gua salah bukan tidak mungkin Manchester United juga bisa ada kemungkinan finish di peringkat ke-7 ya, ataupun peringkat ke-6 katakanlah. Nah, semusim setelahnya di tangan Louis van Gaal, Manchester United naik nih, bisa finish di peringkat ke-4, lolos ke kualifikasi Liga Champions. Di musim setelahnya finish di peringkat ke-6, turun lagi. Di musim setelahnya naiklah di peringkat ke-2. Lalu setelahnya turun lagi, peringkat ke-6. Lalu setelahnya naik ke peringkat ke-3. Artinya apa? Dari tahun 2013-2014 ya, sampai dengan 2 musim yang lalu, berarti 2019-2020 itu grafiknya naik turun. Jadi setelah turun terus naik, turun lagi naik. Nah, ini menurut gue yang cukup unik ya, dan gue harapkan ya, tapi memang pasti akan masih nunggu 1 tahun lagi. Maksud gue begini, oke, mungkin musim ini kita lepas posisi 4 besar, bahkan ada kemungkinan kita tidak berlaga di Eropa sama sekali untuk musim depan. Itu masih tetap mungkin. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi semacam kayak cambuk pastinya, pukulan telak bagi tim, sehingga mereka akan mempersiapkan, utamanya bagi manajemen ya, tim yang lebih baik lagi untuk berlaga musim depan. Dan ini sekali lagi menurut gua dengan amatiran, gue sampaikan juga di video sebelumnya, harus dimulai dari menunjuk manajer secepatnya. Walaupun nanti manajer tidak langsung menangani tim, karena kan pasti ya calon yang terkuat Ten Hag maupun Pochettino kan masih punya tim masing-masing. Tapi paling tidak pemain-pemain yang ada sekarang ini sudah tahu. Mereka juga bisa melihat kira-kira mereka ada di skemanya atau tidak. Pemain-pemain pinjaman pun juga demikian. Pemain-pemain yang akan diincar pun juga demikian. Karena Ralf Rangnick kan ada juga sebagai konsultan, yang peran yang menurut gue juga akan sangat vital di tim ketika nanti mungkin dalam waktu dekat ini manajer ditunjuk ya. Maksud gue ya, Ralf Rangnick mungkin bisa jadi perpanjangan tangan dalam tanda kutip bagi manajer tersebut sampai nanti dia datang. Kenapa ya? Karena Ralf Rangnick pun juga nanti akan naik sebagai konsultan. Jadi menurut gue dia juga akan bekerja sama nih dengan sang manajer, walaupun tentu saja sang manajer nanti punya kuasa, punya ruang lingkup yang lebih luas untuk mengatur tim
di atas lapangan pertandingan. Seperti gue bilang juga, Ralf Rangnick akan lebih banyak ke klub secara umum, secara keseluruhan dari helikopter view atau dari sudut yang lebih tinggi lagi terhadap klub Manchester United. Jadi menurut gue balik lagi ke kemungkinan ya, harus siap-siap. Memang musim ini musim yang tidak bagus bagi Manchester United. Gue sebagai fans harus siap-siap. Di bulan Mei nanti mungkin kita akan finish di peringkat ke-6 atau bahkan ke-7. Menurut gua finish di peringkat ke-5 itu atau 6 ya, 5-6 ini suatu hal kemungkinan yang cukup besar dibanding kita finish ke peringkat ke-4. Mudah-mudahan tidak ke-7. Bagaimana teman-teman? Ada perkiraan kira-kira kita akan finish di peringkat keberapa? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.